Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Inilah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali ya dalam majelis setelah kitab. Insyaallah malam ini melanjutkan kajian usul fikih ya, syarah al-waraqat. Masih membahas tentang ijma. Di PDF-nya halaman halaman 84 ya. Yang paragraf sebelum akhir ya. Ada yang baca dulu ya. Qala wal ijma' yang online. Bismillah ya kita bahas saja. Qala mu'alif penulis Matan al-Waraqat yaitu Al-Juwaini rahimahullah berkata wal ijma'u hujatun al-asri tsani. Ijma itu adalah hujah terhadap masa yang kedua ya, artinya masa yang berikutnya. Ya, misalnya masa ijma sahabat ya berarti menjadi hujah bagi masa setelahnya itu tabi'in ya. Anna ijma kuli asrin ya, yaitu bahwa ijma setiap masa adalah hujatun alama ba'da, adalah hujah atas setelahnya, masa setelahnya. Falaisa hujatun ala afrodi dzalikal asri. Bukanlah hujah ya, falaisa hujatan terhadap individu orang per orang ya pada masa tersebut. Wala alaman qablahu dan juga tidak bagi orang yang sebelumnya. Ya, kadang di masa sahabat misalnya ada sahabat yang berbeda ya, tapi kemudian menjadi ijma. Nah, maka ijma itu tidak menjadi hujah bagi sahabat yang berbeda tadi, tetapi menjadi hujah bagi masa setelahnya. Ya, misalnya ada pendapat ya Ibnu Mas'ud ya yang sebelumnya ya mengatakan bahwa surat Al-Alaq Al-Falaq dan Anas itu bukan termasuk Al-Qur'an tapi doa saja yang diajarkan Nabi. Yaitu pendapat Ibnu Mas'ud dan tentu para sahabat yang lain ya tidak setuju dan mereka mengatakan bahwa itu adalah Al-Quran ya, apalagi ketika kemudian dibukukan ya, dijadikan mushaf di zaman Utsman itu sudah dikukuhkan ya satu mushaf, maka itu sudah menjadi ijma. Maka tidak bisa lagi diambil ya pendapat Ibnu Mas'ud. Walaupun kalau tidak salah ya ada juga yang mengatakan kan pada akhirnya Ibnu Mas'ud itu rujuk dari
dari pendapatnya ya. Ya bentar, sebentar. Kola ya beliau berkata, ya juga ini wafi ayy asrin kana, dan pada masa yang mana saja ayat la yustaratu an yakuna al-ijma'u fi asri sahabati, yaitu tidak disyaratkan ijma itu di zaman sahabat ya, kama syarata dzalika ba'dul usuliyyin, sebagaimana ya hal itu disyaratkan oleh sebagian ahli usul fikih ya, bal fi kulli asrin yumkinu an yaqal ijma'u, tapi di setiap zaman itu mungkin untuk terjadi ijma ya. Jadi ada sebagian ahli usul fikih yang mensyaratkan ijma itu hanya di zaman sahabat, hanya ijma para sahabat ya, tetapi ada juga yang mengatakan ya tidak sebagaimana dalam matan ini ya, tidak hanya di zaman sahabat tapi di zaman setelahnya pun bisa. Walaupun memang apa namanya, di zaman setelah sahabat itu agak sulit ya untuk secara fakta ya untuk terjadinya ijma, karena sudah berpencar ya orang-orang, dan di zaman sahabat pun kan di akhir-akhir kan sudah banyak berpencar ya para sahabatnya. Dan memang banyaknya ijma ini hal-hal yang qot'i saja sebenarnya ya, banyaknya ya hal-hal yang qot'i ya, seperti tadi misalnya mushaf Al-Quran ya yang dibukukan di zaman Utsman itu sudah menjadi ijma para sahabat. Jadi zaman setelahnya itu sulit ya untuk terjadi ijma. Nah, makanya ada klaim-klaim ijma itu kadang-kadang secara faktanya tidak ijma gitu. Ada para para ulama ya di zaman itu yang banyak menyelisihinya. Nah, jadi penetapan ijma itu sendiri kadang masih diperselisihkan apakah sebagai ijma atau bukan. Makanya tidak bisa eh, hal yang sebenarnya ijma'nya diperselisihkan ya, lalu kemudian oleh satu pihak ya dianggap karena menyalahi ijma lalu oh berarti sesat, menyimpang gitu ya. Padahal ijma'nya sendiri diperselisihkan oleh ulama. Makanya yang menulis ijma itu kadang ada bantahannya juga dari yang lain. Makanya kan Imam Ahmad sendiri sampai mengatakan manidal ijma faqad kadzaba ya. Faqad faqad kadziba. Siapa yang mengklaim adanya ijma, ya maka dia sungguh telah berdusta. Jadi maksudnya ada orang yang sembarangan gitu ya mengklaim sebagai ijma ya itu. Dan itu terjadi ya di kalangan ulama, eh, menyebut ijma padahal sebenarnya bukan ijma ya. Misalnya yang dalam apa namanya, dalam ijma Ibnu Munzir ya kadang-kadang kan ada ya. Kemudian karya Ibnu Hazm ya. Kan itu diantaranya yang dikomentari misalnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, hal-hal yang sebenarnya bukan ijma. Wala yusyaratu inqiradul asri ala sahih. Ya, dalam mata al dikatakan ya tidak disyaratkan
apa namanya berakhirnya suatu masa menurut pendapat yang lebih sahih. Idza hasal al ijma'u fa inna syafi'iyata la yarawna syarta inqiradil asri. Apabila terjadi ijma, maka kalangan Syafi'iyah tidak memandang mensyaratkan berakhirnya masa tersebut. Ya, jadi maksudnya apakah sesuatu itu menjadi ijma pada satu generasi ya, pada satu masa, misalnya masa sahabat, apakah harus selesai dulu atau berakhir? Ya, artinya sudah tidak ada lagi sahabat gitu. Ya, jadi sudah berakhir masa sahabat, artinya tidak ada lagi yang hidup ya dari kalangan sahabat, ya, terutama memang para ahli ijtihadnya ya, karena yang dianggap apa namanya pendapatnya yang dianggap untuk ijma itu adalah yang para ahli ijtihad ya, bukan semua sahabat gitu, hanya para ahli ijtihadnya saja. Nah, jadi apakah disyaratkan semua ahli ijtihadnya itu meninggal ya pada masa sahabat itu ataukah tidak? Nah, ini ada perbedaan pendapat kalangan ulama. Nah, jadi menurut Syafi'iyah ya sebagaimana disebutkan oleh Al-Juwaini dalam matan Al-Waruqat ini tidak disyaratkan. Jadi maksudnya walaupun masih ada misalnya para ahli ijtihad kalangan sahabat ya, tetapi sudah disepakati misalnya suatu hukum ya syariat tanpa ada perselisihan ya, maka itu bisa dianggap ijma. Tapi oleh pensyarah ya, saya Muhammad Hasan Tadawi ya Fidahullah, beliau mengatakan ya waqad zakarna anna rajih syartun qiradi. Nah, sungguh telah kami sebutkan bahwa justru yang lebih kuat itu disyaratkan harus berakhirnya. Ya, jadi kalau disyaratkan berakhirnya, kalau masih ada yang hidup dari para ahli ijtihad di zaman sahabat, berarti belum berlaku. Nah, ketika sudah meninggal semuanya ya baru berlaku ijma itu. Karena kalau masih hidup bisa jadi akan berubah ya, misalnya bisa jadi berubah pendapatnya gitu kan. Liana ahlal asri hujatun alaman badaw, karena orang yang ada di masa tersebut adalah hujah atas orang yang setelah mereka. Waliana Aliyan radhiyallahu anhu, karena Ali radhiyallahu anhu raja'an ba'di aqwalihi. Itu rujuk ya dari sebagian pendapatnya alati wafaqo fiha sahabata ya, yang sesuai dengan para sahabat padanya fi ayami Umar, pada masa Umar, karujuhi an fatwahu fi bai ummahatil aulad, sebagaimana rujuknya beliau dari fatwanya dalam apa menjual ummahatul aulad. Ummul walad itu kan adalah bahasa saya perempuan ya, maka kalau digauli oleh tuannya lalu melahirkan anak ya, maka dia secara otomatis ya anaknya merdeka dan eh, apa perempuan itu tidak boleh lagi diperjualbelikan ya. Qadokana wafaqa Umar wa sahabata ala hurmati bai ummatil aulad. Sungguh beliau sepakat dengan Umar dan para sahabat atas haramnya menjual ya ummatul aulad tadi ya. Jadi hamba sahaya yang digauli lalu melahirkan anak. Suma ba'da dzalika fi lafati raja'an dzalikal qaul. Kemudian ya setelah itu dalam kekhalifannya ya rujuk ya dari pendapat tersebut. Ya, jadi berarti kan berubah ya pendapatnya bahwa tidak haram.
Nah, artinya ini tidak menjadi ijma ya, ada perbedaan pendapat. Faqila lahu ya dikatakan kepada alam takun takulu bima takulu bil jamaah. Maka bukankah engkau mengatakan yang sebagaimana dikatakan oleh jamaah ya, kelompok sahabat, Faqala kana dalika ayam amir mukminin ayam amir mukminin umara walam tas'ani muhalafatuhu. Nah, hal itu adalah pada masa-masa Umar ya, Amirul Mukminin Umar, dan belum leluasa ya bagiku untuk menyelesainya. Wa mal yauma fa'ara ghairu dzalika. Adapun hari ini aku memandang yang selain itu, faqala lahu Ubaidah As-Salmani. Ubaidah As-Salmani berkata, ra'yuka fil jamaah habu ilaina min ra'yika fil furqati. Pendapatmu dalam jamaah lebih aku sukai daripada pendapatmu dalam perbedaan. Fadhahika Aliun iqrarun bidzalika, ya maka Ali pun tertawa karena apa namanya menyetujui hal itu. Ya, sebenarnya dalam apa diriwayatkan oleh Abdul Razak, Nabi Syaibah ya, Sa'id bin Mansur dan Al-Baihaqi. Ya, jadi ini contoh ya bahwa ketika Ali itu masih hidup ya, di zaman Umar beliau tidak bisa menyelisih ya karena mungkin sikap tegas ya Umar menutup. Tapi ketika di masa beliau ya, beliau mengambil pendapat yang berbeda. Nah, artinya karena ada sahabat ya Ali bin Abi Thalib ya tentu ahli ijtihad yang menyelisihinya yang berbeda ya, sehingga tidak menjadi ijma gitu ya. Qala ya beliau berkata fa in qulna inqiradul asri syatun yu'tabaru qawlu man wulida fi ayatihim wa tafaqqa wa sara min ahli ijtihad. Nah, jika kita katakan berakhirnya suatu masa adalah syarat yang dianggap maka dianggaplah perkataan orang yang dilahirkan pada kehidupan mereka ya pada masa tersebut lalu dia menjadi ahli fikih ya menjadi wasyara min ahli ijtihad dan menjadi ahli ijtihad. Jadi belajar ya tafakuh ya dan menjadi ahli ijtihad. Fa yu'tabaru hilafut tabi'il kabir fi ayyami sahabati li'annahu wulida fi ayyamihim wa tafaqqaha wa asbaha yufti. Nah, maka dianggaplah perbedaan tabi'in yang senior ya, tabi'in yang senior di masa-masa sahabat karena mereka dilahirkan pada masa mereka ya dan bertafakur dan menjadi apa namanya orang yang mampu untuk berfatwa ya seperti Said bin Musayyib, Abi Salamah bin Abdurrahman, Urwah bin Zubair, Qasim bin Muhammad, ya wa haulai hilafuhum mu'tabarun fi mereka itu eh, perbedaan mereka perbedaan pendapat mereka itu dianggap ya di masa sahabat liana muridu fi hayatihim wa tafaqahu karena mereka lahir di dalam masa hidup mereka dan bertafakuh fasbau min mujtahidi dalikal asri dan maka mereka menjadi para ahli ijtihad di masa tersebut bihilafi man wulida walam yatafaqah. Berbeda dengan orang yang dilahirkan dan tidak bertafakuh ila ba'dan kiradil asri kecuali setelah berakhir masanya fakhalafa lalu berbeda falaisa lahu an yukhalifa hinaidin maka ia tidak berhak ya untuk menyelisihi ketika itu li'annahu masbuqun bil ijma karena dia telah didahului oleh ijma. Ya jadi karena tabiin senior yang lahir ya di masa sahabat kan menjadi ahli ijtihad berarti mereka ada di zaman tersebut sehingga mereka dianggap ya sampai berakhir ya masa sahabat. Nah, adapun setelahnya yang tabiin yang belum bertafakuh ya
lahir ya setelah zaman sahabat, dia tidak dianggap apa perbedaannya karena telah didahului oleh ijma. Qala falahum an yarji'u an dzalikal hukmi, ya mereka berhak untuk merujuk dari hukum tersebut. Ai idza qula bin istiratin qiradil asri fali ahli kulli asrin an yarji'u an dzalikal hukmi ba'da an tafaqu alaihi fali afradim an yarji'u anhu idza ra'u ma huwa aqwa minhu. Yaitu ya apabila kita berkata ya pendapat ya disyaratkan berakhirnya masa, maka bagi orang yang di setiap zaman untuk rujuk ya dari hukum tersebut setelah mereka bersepakat, dan bagi orang per orang ya dari mereka ya, untuk rujuk darinya apabila mereka melihat yang lebih kuat darinya. Ya, jadi maksudnya kalau disyaratkan berakhirnya masa ya untuk bisa terjadinya ijma ya, maka orang yang ada di masa itu artinya yang ahli ijtihad tadi, dia berhak ya untuk kemudian merujuk dari hukum tersebut. Salah enggak? Salah enggak? Baik. Ya, dan boleh mengikuti yang dianggap lebih kuat ya dengan syarat tadi mereka termasuk ahli istihad di zaman tersebut. Warujuk laisa aiban, ya rujuk dari pendapat itu bukanlah aib. Balkon kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya bahkan Umar bin Khattab telah menulis dalam kitabnya fi kitab fil qada, dalam qada ila Abi Musa al-Asy'ari, kepada Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, wala yamna'annaka qada'u qada'un qadaita fihi bil amsi faraja'ta fihi waraja'ta fihi nafsuka wa wadita fihi ila rusdika mentarjia ila ila al-haqqi wa inal haqqa qadimun la yanquduhu syai'un wa inna ruju ila al-haqqi khairun min at-tamadi fil batili. Jadi kalau memang setelah menelaah kembali ya ada pendapat tersebut yang akhirnya ya, memandang apa namanya yang lebih kuat ya menyelisihi pendapat tersebut, maka itu bukan aib ya, karena setiap orang harus mengikuti apa yang nampak ya kuat ya, yang apa nampak di pikirannya ya, berdasarkan apa namanya istihad. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ya dalam kitabnya ya tentang qada. Cirian jadinya itu. Cirian. Dia mengatakan janganlah ya menghalangimu ya, kata Umar ya kepada Abu Musa al-Asy'ari ini kan beliau diangkat sebagai qadhi ya, apa ketetapan qada yang telah engkau putuskan kemarin ya lalu engkau rujuk padanya ya, lalu engkau diberi hidayah kepada petunjuk apa
yang diberikan kepadamu ya untuk kembali kepada kebenaran. Jadi ya dianggap lebih tepat karena kebenaran itu kodim ya telah ada sejak dulu yang tidak digugurkan ya oleh suatu apapun ya dan sesungguhnya rujuk kepada kebenaran ya itu lebih baik daripada eh, berlama-lama ya di dalam kebatilan tamadi yang berlama-lama atau eh, menunda-nunda ya dalam kebatilan. Wa yaqulu ahadul ulama sebagai salah seorang ulama berkata laisa manah tuha shawaba bimutin in ya'ubla wala alaihi malamah. Bukanlah orang yang ya keliru ya dari kebenaran dia adalah orang yang keliru ya jika dia kembali ya, maka tidak ada celaan ya atasnya hasanah turuji tudhabu anu sayatil khata watan fil malama kebaikan untuk kembali ya kepada kebenaran itu tudhibu ya menghilangkan keburukan kekeliruan dan menghilangkan celaan inabal muti wal musiman idza ma zaharul haqu lajjah yahmi kalama ya hanya saja ya atau tiada lain yang keliru yang berdosa itu adalah yang telah nampak kebenaran ya tapi dia tetap bersikukuh ya menjaga pendapatnya. Nah, jadi bukan hal yang aib ya kalau orang merujuk dari suatu pendapat ketika dia nampak ya di dalam dirinya argumen yang lebih kuat ya dari yang lebih kuat daripada pendapat sebelumnya. Ya justru yang keliru yang buruk itu adalah yang dia tetap mempertahankan pendapatnya padahal sudah jelas ya nampak dalil-dalil yang lebih jelas gitu ya. Nah, ini kan orang-orang yang taklid itu sulit untuk berubah ya ketika diajak melihat dalil yang pelajari mendiskusikan ya dia tidak mau. Nah ini yang tercela ya sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab tadi rujuk ilal haqqi khairum minat tamadi fil batil. Wa hadza lil alama Syekh Mihnad Baba ya Mihnad Baba rahimahullah. Ini adalah bait yang dikatakan oleh Syekh Mihnad Baba, salah seorang ulama di Mauritania ya. Sinkit karena memang yang menisara ini saya tidak tahu ya ulama Sinkit Mauritania. Panjang ya. Kalau wal ijma itu bi qaulihim wa bi fi'lihim. Ya, dia mengatakan ijma itu sah ya dengan perkataan mereka dan dengan perbuatan. Ayat al-ijma ya sul bil qawli wal fi'li bahwa ijma itu terjadi dengan perkataan dan perbuatan. Fa in fa'alu amran wa lam yunkir ahadun minhum ala ahadin. Jika mereka melakukan suatu perkara dan tidak mengingkari salah seorang pun dari mereka atas seorang wa daruhu wa tafaq alaih dan menampakkannya dan sepakat atasnya wa tawatu alaihi ya dan eh, apa namanya hampir sama sih ada yang bersepakat ya. Waktu biro dalika ijma, nah hal itu maka hal itu dianggap sebagai ijma. Walaysa ada mislal ijma sukuti. Nah ini tidak seperti ijma sukuti, tapi apa ini? Liana ijma sukuti lah yang layak tadi an yakunu fa'aluhu jami'an. Nah, karena ijma sukuti itu tidak menuntut mereka melakukannya semua. Bal fi'lu badim au qawluhu wa sukutul akharina anhu. Tapi perbuatan sebagian mereka atau perkataannya dan diamnya yang lainnya. Jadi
Kalau ini kan berbuat ya secara langsung ya. Kalau sukuti itu hanya diam. Makanya ijma sukuti itu tidak dianggap sebagai ijma sebenarnya. Tidak kuat ya yang sebagai ijma. Karena kan lain sabu eh, apa disakitin kaul ya. Jadi tidak dinisbatkan perkataan kepada orang yang diam. Diam itu kan belum berarti setuju ya. Bisa jadi ya tidak tahu ya kan. Bisa jadi terhalang ya untuk berpendapat, berkomentar. Qala wa biqauli ba'di wa fi'lil ba'di dengan perkataan sebagian dan dengan perbuatan sebagian. Idza qala ba'duhum bil ibaha. Apabila sebagian mereka berpendapat membolehkan suatu perkara ya amrin wa fi'luhul ahurun dan wa fa'alahul ahurun dan sebagian mengerjakan fadzalika yu'tabar ijma'. Itu juga dianggap sebagai ijma ya. Jadi tidak harus semua berkata misalnya yang sebagian berkata sebagian lain berbuat. Ya li'an al-fa'ilin lahu ka annama ya harusnya. Ka annama qalu li'anna mustabahu bil fi'li. Karena orang yang mengerjakan itu seakan-akan mereka mengatakannya ya karena mereka membolehkannya dengan mengerjakan. Gitu. Qala wa intisyaru dzalika wa syughul bakin dan tersebarnya hal itu dan diamnya sebagian ai idza abta ahadul mujtahidin fi asrin fi amrin jadid. Apabila salah seorang mujtahid berfatwa pada suatu zaman dalam perkara baru, wasyaharat fatwa huwa sakatul hurun dan fatwanya tersebut masyhur ya, terkenal ya, tersebar dan yang lainnya diam ya falam yuhalifu dan mereka tidak menyelisihinya fayuta berudali ijma. Hal itu dianggap sebagai ijma wa hadzal ladzi yusama bil ijma sukuti ini yang dinamakan dengan ijma sukuti. Ya waqalutina ini ya yang ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama. Tulifa hal huwa hujatun amla. Ya ada perbedaan pendapat apakah ijma sukuti ini hujat atau bukan. Fakirah huwa hujatun qat'iyah kal ijma'il qauli. Ada yang mengatakan yaitu ijma yang hujah yang qat'i seperti ijma qauli wa qila huwa hujatun ghairu qat'iyah. Dia hujah tapi tidak qat'i. Wa qilu ghairu hujah aslan ya. Ada juga yang mengatakan oh bukan hujah ya secara asal pada asalnya. Waqad kasura istidlalu Hanabilah bil ijma'i sukuti. Kalangan Hanabilah telah banyak berdalil ya dengan ijma sukuti. Wa malu qabla tadwinil madzhab. Dan letaknya sebelum dibukukannya, dikodifikasinya madhab. Amma ba'da tadwin fabata mujtahid ala wafqi madhabihi lausakan hal akharun wa hum yuhalifunahu fi madhahibihim falaysa iqraran lahu ala tilkal fatwa lianna ulima min madhahibihim mukhalafatuha. Namun setelah kodifikasi maka fatwa seorang mujtahid yang sesuai dengan madhabnya walaupun yang lainnya diam darinya dan mereka menyelisihinya pada madhab-madhab mereka, maka itu bukanlah persetujuan baginya atas fatwa tersebut. Liana ulima min madahibihim muhalafatu. Karena diketahui dari madhab mereka menyelisihinya. Ya, jadi kalau telah terkodifikasi ya madhab-madhab itu sudah diketahui ya antara madhab itu berbeda ya. Jadi walaupun diam ya itu tidak bisa ya dijadikan persetujuan ya.
karena memang sudah diketahui ya, walaupun diam itu. Nah, jadi ijma sukuti ini sebelum terdikodifikasinya madhab-madhab ya. Sini dijelaskan. Baik, sampai situ dulu ya untuk usul fikih.